kita naikkan kepada Tuhan pada saat pagi hari ini. Tuhan telah menolong kita, memberikan kekuatan kepada kita serta kesehatan. Jika pada saat pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini untuk bersekutu bersama memuji memuliakan nama Tuhan. Maka dari itu kita akan mulai ibadah kita. Kita akan menyanyikan pujian, bagi Dia segala pujian.
buat kasih kemurahan dan penyertaan dalam setiap kehidupan kami. Dimana kami pada saat pagi hari ini dapat mengumpul di rumah untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tolong setiap kami sebelum Senin Jumat dengan tempat ini, biarlah kami sama-sama bertumbuh dalam persekutuan kami dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Ini doa dan persekutuan kami diserahkan hanya dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kita tetap bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan, menyatakan bahwa ada satu sobat kita yang setia, Yesus Kristus. Ada satu sobat.
Puji Tuhan, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita nyanyikan pujian, Ku hidup bagimu. Ku
membuat kami tidak jauh dari Engkau. Karena itu, Engkau ada di tempat ini, yaitu dengan kasih-Mu, dan Engkau Allah kasih adanya. Bagi kami, pandu juga Roh-Mu, supaya kami bisa mengerti makna nyanyian ini yang indah. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu, Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku kalau hatiku tetap menyembah-Mu. Untuk itu kami siap mendengarkan firman-Mu. Beri anugerah-Mu lagi supaya kami bisa mengerti. Sungguh kami mohon Tuhan, beri kami pengertian dari surga oleh pimpinan Roh Kudus. Dan terimalah pujian yang kami persembahkan untuk kemuliaan nama Engkau diagung-muliakan. Di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kekasih mempelai surga, kami mau sambut firman Tuhan. Amin. Salam berjumpa, cukup lama tidak bersua. Untuk kali ini dan seterusnya tentunya kami harapkan bisa bertemu lebih hari lebih indah. Bahkan keakraban kita seperti nyanyian ini tidak akan terpisahkan dengan kasih Allah. Bersama istri kami sampaikan kalau semua sidang supaya sempat hadir yang bisa mendapat jawab dan juga mungkin para siswa-siswi kami sampaikan shalom. Kurang keras, shalom. Yang itu biar sedikit orangnya, gak sedikit juga, banyak setiap bangku-bangku yang rentetan ini sudah cukup banyak, dan kita berdoa supaya lebih banyak, ya. Nah, kami punya tema pada pagi ini, yang sini maupun yang di rumah guru sama. Maafkan jika saya bisa lepaskan kacamata saya, tapi karena terganggu dengan ini apa namanya, maka saya mohon maaf kalau misalkan ada sedikit kecanggungan untuk menggantikan semua ini. Tetapi saya begini supaya lebih jelas, karena judulnya menanggapi berita tentang Yesus yang menyelamatkan, menyangkati berita. Ya, sehari-hari kita berkatakan banyak menanggapi berita dari medsos, dari YouTube, dari macam-macam. Hampir boleh katakan setiap menit ada saja berita. Tentunya kita semua sudah mempunyai pengalaman masing-masing dengan berita A didengar oleh 5 orang, belum tentu pengertiannya itu sama. Ya. Misalkan berita olahraga, 5 orang yang nonton, hanya satu saja yang sangat interesan karena dia olahragawan. Tetapi yang lain tidak mengerti karena tidak tergairah itu. Apa itu? Tetapi kalau misalkan berita itu beda lagi. Yang lain, misalkan musik. Yang tadi olahragawan nggak senang. Apa itu? Ya, melankolis saja, klasik. Tapi ada yang begitu indah. Nah, juga pada pagi hari ini, coba kita akan menanggapi berita. Berita apa? Tentang Yesus yang menyelamatkan. Ya, ada apa ini? Ternyata tidak selalu semua bisa sama. Kalau saya akan ada saudara membaca itu beberapa ayat dulu supaya kita bisa berfokuskan. Nanti kalau dalam penjabaran kita belajar bersama. Lalu bagaimana tanggapan kita? Ya, tanggapan sama saya dan umat, ya, Pak, anggota yang lain atau tidak sama? Kita buka dalam Injil Lukas pasal yang ke-18. Kali ini 18 ayat 31 diteruskan nanti pada pasal 19 ayat 1 sampai 10.
Tetapi saya ajak saudara untuk membaca tentang kalimat menyelamatkan. Saya rasa untuk saya baca dulu sendiri supaya nanti kita akan melihat lebih jauh apa yang terkisah di dalam Injil Lukas pasal 18 dan 19 ini. Saya bacakan dalam ayat yang ada satu kalimat kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Ini kalimat yang akan muncul di dalam perenungan kita. Yesus kata pada orang buta yang dicelekkan matanya, bukan cuma sekedar kesembuhan, tetapi Tuhan tambahkan imanmu telah menyelamatkan engkau. Bukan imanmu mencelekkan matamu, tapi ini kaitannya keselamatan. Hai ya, walaupun ini bukan PA, tetapi sedikit banyak mungkin ada yang suka mencatat. Imanmu telah menyelamatkan engkau, ini yang pertama. Kemudian pada pasal 19 ada sebuah ayat yang demikian. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang itu anak Abraham," dan seterusnya. Jadi ada dua kata Yesus kepada seorang yang buta dicelekkan, imanmu telah menyelamatkan. Kemudian ada satu kisah yang sangat berkenan buat kita, itulah Sakius yang menyatakan suatu pernyataan. Maka Yesus katakan, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Luar biasa. Yang tadi satu pribadi, orang buta, sekarang mencakup seluruh keluarga selamat. Nah, kembali pada maksud saya adalah temanya menanggapi berita ini. Jadi kita akan baca tentang ini. Apa itu? Ya gitu aja lah. Orang buta kan perlu dijelekkan, ya. Sakius, kamu agak lebih sesuatu ya. Tetapi saya ada sudah melihat bahwa ada sebuah ayat, ya, yang tidak dimengerti oleh murid-muridnya. Tolong dibacakan Injil Lukas pasal 18 ayat 31 sampai 34. Saya ulang lagi, Injil Lukas pasal 18 ayat 31 sampai 34. Ya, silakan. Yesus memanggil ke-12 muridnya. Coba sebentar. Kurang jelas ya, coba tegaskan. Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina dan dinudai, dan mereka menyesal dan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu." Akan tetapi, coba diulangi. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Mereka sama sekali 12 muridnya sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Terus Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka. arti perkataan tadi itu ya tersembunyi bagi mereka dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. sudah coba bayangkan bagaimana kita menanggapi ya. Nanti murid-muridnya ini kan ikut Yesus, ketemu orang yang buta, 12 murid ini melihat buta dicelekkan. Kemudian 12 murid ini ikut juga sampai ke rumahnya Sakius. Ya. Bagaimana tanggapannya? Ada sebuah ayat yang tadi disebutkan sama sekali tidak mengerti. Siapa mereka? Mereka itu murid, mereka itu rasul, tidak mengerti
firman Tuhan. Ya. Yang orang buta itu, nanti kita lihat ceritanya. Sakyus ada satu usahanya untuk lari naik atas pohon. Ceritanya bagus ya, di sekolah minggu. Kemudian mengetahui Yesus itu selamat. Yesus itu menyelamatkan mereka. Sementara 12 murid itu tidak ngerti. Ayatnya mengatakan oleh Dr. Lukas, mengatakan ya, akan tetapi mereka sama sekali. Waduh, ini tegas sekali, sama sekali. Semoga kita di sini bukan sama sekali, tetapi mungkin ada. Semoga tidak ada yang tidak mengerti. Semua mengerti, amin. Kita bisa katakan amin. Kalau tidak mengerti bahaya ya. Kenapa bahaya? Nanti kita lihat ya bagaimana luar biasa itu sebabnya saya sendiri share sama Omar ya. Wah, ini sebelum mereka mendekati kota Yeriko ketemu seorang yang buta ya, maka 12 murid ini sama sih tidak mengerti. Tidak mengerti berarti saya tidak boleh mengasumsi, menafsirkan apa-apa tentang yang tidak mengerti ini. Karena Dr. Lukas tidak menulis. Ya, bagaimana nanti mereka kemudian? Nah, saya tahan. Saya tahan yang bagian tidak mengerti ini untuk tidak mengerti dulu. Saya ajak saudara untuk masuk hal yang bisa dimengerti. Yaitu yang pertama tentang orang buta. Ya. Kita akan baca sedikit cerita ini, tidak semuanya. Nanti saya akan ceritakan lebih jauh. Tolong dibacakan ayat yang ke-35 dan seterusnya. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Ayat 40. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus berkata kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, Ya. "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Ya, tadi saya sudah baca berkali-kali. Terus Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. keselamatan diperoleh oleh orang buta ini. Diawasi oleh 12 murid. Mengerti mereka? Tidak mengerti. Apa ini? Biasa saja orang buta. Kita mungkin bisa membuktikan secara fisik. Kalau mungkin sudah di jalanan, kemudian lihat orang buta dipimpin oleh keluarga atau orang lain, dituntun, kemudian duduk tangan pusatnya, "Pak, Bu, tolonglah, tolong sekedar makan, tolonglah sekedar di pakaian, tolonglah." Bisa mengerti ya? Tidak sulit untuk orang buta yang duduk di pinggir, duduk. Tetapi setelah dia disembuhkan, dia bangkit. Tadinya dia cuma dengan siapa dia. Setelah dia punya mata terbuka, dia bisa jalan, dia ikut jalan. Kalau misalkan dia cuma stop di situ, siapa dia itu? Oh, Yesus orang Nazaret, ya sudah, silakan jalan. Minimal mungkin kita katakan, kita minta tolonglah, ya. Tetapi kemudian karena dia teriak, dia minta Yesus tolong dia. Hanya kepada Yesus dia teriak. Tentunya dia bukan baru pertama kali minta. Mungkin dia sudah bertahun-tahun di pinggir kota Yeriko, gak masuk. Minta. Setiap orang yang jalan masuk keluar kota Yeriko,
minta sedekah, minta kebutuhan, sandang, pangan, papan. Bapak punya rumah? Oh, saya tidak punya rumah, saya kos-kosan. Dari mana saya punya duit? Saya buta kok. Saya perlu dijamin, saya perlu ditolong. Andai kata orang yang buta itu pemikirannya, jawabannya benar. Lalu melihat Tuhan dapat selamat. Dia mempunyai pemikiran yang lain. Kalau dia cuma hanya sekedar sembuh matanya, dia tidak berbuat yang lain. Setelah membaca cerita yang lain, 2 orang yang buta, ya, masuk rumah, minta dijelekkan, Tuhan sembuhkan, orang itu keluar, pergi. Ya, tapi ini lain. Yesus telah mengatakan kepada 2 yang buta itu, imanmu sudah menyelamatkanmu. Yesus sembuhkan, jelekkan mata orang buta itu, tetapi tidak ada kalimat engkau selamat. Tapi khusus ini melihat kamu, imanmu telah menyelamatkanmu. Lalu ada tindakan yang lain setelah dia matanya dicelek, setelah dia yakin dia diselamatkan, dia bangkit, tinggalkan di luar kota Yeriko, masuk bersama Yesus ke dalam kota Yeriko sambil memuji Tuhan. Tadinya tidak memuji Tuhan, tadinya memuji si A. Tiap kali aku disupport, tiap kali aku dapat sumbangan, tiap kali aku dapat ongkos. Iman kita yang macam apa? Keselamatan yang kita terima itu yang macam apa? Di sini Tuhan menyelamatkan orang buta supaya tidak tergantung hidupnya kepada Tuhan dengan sandang, pangan, papan. Ini yang saya temukan, sesuatu yang luar biasa. Ya, kenapa? Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu berdoa, jangan seperti orang kafir, orang yang tidak kenal Allah, yang minta makan apa, pakai apa, minum apa. Itu permintaan orang kafir, itu permintaan orang yang tidak kenal Allah. Kamu tidak, kamu adalah anak-anak Allah. Mintalah kerajaan Allah, mintalah kebenarannya, maka semua yang kau perlukan itu akan dipenuhi dan dilimpahkan. Orang buta ini sebelum kenal Tuhan, mintanya cuma makan, minum, pakai papan. Sederhana saja. Ya, kalau saya membaca Injil Lukas, ada banyak yang diselamatkan. Saya cuma sedikit menyinggung tapi tidak uraikan. Saudara tentunya cinta Tuhan, cinta Injil Lukas, baca kembali pada pasal-pasal sebelumnya, ya, kepada perempuan yang berdosa, Tuhan ampuni dosanya. Kemudian juga, perempuan, imanmu sudah menyelamatkan engkau. Pulang. Keselamatan. Ya. Dalam kasus ini tentunya beda penjabarannya, tapi mempunyai makna yang sama. Keselamatan tidak ada di luar Yesus, hanya oleh Yesus telah menyebutkan berulang-ulang kepada satu sakit kusta yang kembali setelah Yesus mentahir 10 orang kusta untuk pergi bersaksi di hadapan imam besar atau imam-imam, maka salah satunya orang Samaria kembali. Tuhan katakan, ulanglah, imanmu telah menyelamatkanmu. Semoga kita mengerti ini, bahwa kita melihat janji firman Tuhan bukan sekedar untuk hal-hal jasmani, tapi untuk kerajaan Allah datang. Ya. Yesus masih belum apa-apa, tapi dia sudah memberikan satu kenyataan yang luar biasa. Jangan jadi orang Kristen yang minta-minta,
Karena Bapa di surga sudah menyediakan secara cukup. Ya. Jangan meminta berlebihan. Kata Rasul Paulus, ada makan, ada minum, ada pakai, cukup. Tapi seringkali dunia dewasa ini ngeri di WA, di YouTube, di koran, di televisi, ya. Terus disajikan segala menu-menu yang luar biasa. Biar menu apa yang murah. Ayo coba, semua digayakan untuk makan, minum, pakai, kawin, menarekan. Tuhan mau lepaskan anak orang buta ini supaya jangan duduk, tapi bangkit. Tidak lagi dituntut oleh orang lain, tidak minta pertolongan orang lain. Dia bisa berdiri sendiri dan mempunyai kesikapan yang tegas ikut Yesus. Kalau saudara dan saya mempercayai Yesus, firman yang menyelamatkan kita bisa tercelak mata lihat kebesaran firman Allah pada pagi ini. Engkau akan berdiri tegak, tidak akan minta orang tolong. Mau gereja? Kalau kamu nggak gereja, aku juga nggak gereja. Kalau kamu nggak aktif, aku juga nggak aktif. Aku beo saja. Tidak. Orang buta yang masih buta, beo. Dan minta-minta tolong orang lain. Tapi mata yang dicadangkan oleh Yesus dan selamatkan dia, maka dia tidak ada cara yang lain. Tinggalkan duduk yang lama dan berdiri untuk menuju di mana Yesus berangkat. Yang pertama, soal uang. Uang soal sandal pangan. Masih jelas ya? Jadi kalau saudara dan masuk gereja diberkati pasti. Jangan momen-momen. Terima apa adanya. Tuhan akan memberikan yang lebih. Coba kita lihat Sakyus. Luar biasa dia. Orang kaya. Ya. Mari kita lihat yang kedua. Ya. Yang pertama ini Tuhan melepaskan orang buta itu dari kebutuhan sandang pangan. Oke, sekarang kita lihat Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat 10. Karena tidak banyak ayatnya, tolong dibacakan secara lengkap. Ya, silakan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakyus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Nah, seorang yang kaya ya sudah sebut. Jangan lupa dari orang yang buta miskin minta-minta. Ini tidak minta-minta. Ya, terus Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. iya. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakyus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakyus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Iya. Karena orang ini pun anak Abraham. Terus Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. ya, anak manusia datang ke perjalanan ke Yeriko, tujuannya Yerusalem. Anak manusia datang mau menginap menumpang di rumahnya Sakyus. Untuk apa? Untuk menyelamatkan pertama dari kehidupan kita yang terlalu takut khawatir tentang sandang pangan. Oke, sudah selesai. Kita sudah diberikan kepuasan. Sekarang Sakyus bagaimana? Kaya yang luar biasa, kepala pemungut cukai. Ya, dia sendirian. Karena kita baca, dia dianggap orang berdosa. Dan dia tahu dia orang berdosa.
tidak ada orang yang senang sama dia, tidak ada orang senang sama keluarganya. Ya, wah warga korupsi, warga apa itu, warga itu, ya, terus menghapus orang lain. Ini masalah yang ke-19. Mungkin pada waktu itu Sakyus sudah jadi kepala pemungut cukai, saya tidak tahu apakah dia belum menjadi pemungut cukai, tetapi disebutkan pemungut cukai orang berdosa. Sesungguhnya pada permulaan waktu Yesus belum mulai menginjil, tapi ya Yohanes Pembaptis membaptis orang-orang. Pada suatu waktu, ya banyak orang mau dibaptis. Ya, ini saya baca supaya itu Lukas pasal 3 dalam Lukas. Lalu Yohanes Pembaptis berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, hai kamu keturunan ular biludar, siapa yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Beno orang semua. Saya mau dibaptis kok tak boleh. Sekarang baptisan seringkali dipaksa. Sudah umur 14 tahun, mesti baptis. Kenapa baptis? Ya ini karena gereja. Makna baptis sudah seringkali terlupakan menjadi suatu peraturan gereja, terjadi dari liturgi gereja, bukan lagi tentang keselamatan. Yesus mengatakan kepada muridnya, pergi memberitakan Injil kepada seluruh dunia. Dan siapa yang percaya dan dibaptis, dan siapa yang percaya dibaptis, dia selamat. Ini saya baca lebih lanjut, ya. Terus begitu ya. Baik kemudian, jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Bukan tanya, apa yang saya buat? Ya, di sini ada yang mengatakan, ada datang juga pemungut cukai. Saya asumsi, saya andai-andai di dalamnya ada seorang namanya Sakyus. Karena Sakyus kan jelas pemungut cukai. Maka di sini ada datang juga pemungut cukai, guru. Apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Saya tidak tahu apakah waktu itu Sakyus ada di dalamnya. Setidaknya dalam Injil Lukas pasal 19, Sakyus waktu itu masih bergelimpangan dengan uang korupsi, uang yang tidak halal, uang yang haram. Ini penting. Seorang pejabat, seorang yang tinggi, soal keuangan. Dari soal keuangan sarung tangan, sekarang soal keuangan untuk keluarga. Ya, untuk istri, untuk anak-anak, untuk famili, untuk hajat orang, untuk semua yang kita hadapi. Sakyus tidak pernah memikirkan siapa-siapa, bahkan untuk keluarganya tidak. Tapi waktu dia berani untuk mengatakan, separuh dari kekayaanku aku berikan kepada orang miskin. Kalau kita kembali membaca firman Tuhan pada beberapa minggu yang lewat mengenai orang kaya anak muda yang datang kepada Yesus, kata guru yang baik, apa yang saya berbuat bisa masuk surga? Yesus katakan, kamu tahu hukum Taurat? Tidak boleh membunuh, tidak boleh berzina, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Anak orang kaya itu mengatakan, untuk dari kecil saya sudah melakukan hukum Taurat. Ya. Orang kaya itu
disamakan dengan yang sungguh-sungguh dengan firman Tuhan, maka Tuhan memberkati. Ya. Tapi apakah semua yang korupsi juga berkat Tuhan? Tidak. Tetapi Tuhan izinkan Sakyus menjadi kaya dalam korupsi. Tuhan izinkan kadang-kadang seseorang itu kaya luar biasa, tapi di baliknya itu penuh dengan kamuflase yang perlu berhubungan dengan KPK. Saya tahu semuanya itu. Ya. Maka kita perhatikan, waktu Yesus melihat anak muda yang kaya itu, hanya kurang satu. Apa itu guru? Karena dia sudah merasakan kaya, oleh karena dia mematuhi hukum Taurat, karena dia mengembalikan 1/10. Kan Tuhan janjikan, ujilah aku, cobalah aku, tidakkah aku buka tinggal-tinggal langit dan jendela-jendela langit akan mencurahkan berkat kalau engkau tidak mencuri uangku. Mariati, aku sudah Tuhan, aku memberikan persepuluhan, aku memberikan semua. Betul-betul anak muda yang kayak itu tidak ada cacat celah di dalam soal hukum Taurat. Bagaimana dengan kita? Jadi Tuhan tahu anak muda ini, dia betul mendapatkan berkat uang yang kaya karena dia jujur. Tetapi uang yang banyak itu telah menjadi berhala buat dia. Tuhan tidak sekadar istilahnya itu, tidak pelit untuk menjadikan umatnya kaya. Abraham kaya, Ishak kaya, Yakub kaya, Daud kaya, Salomo kaya. Tapi kebanyakan mereka hanya beberapa yang bagus dengan Tuhan, tapi selalu mulai setelah kaya luar biasa, dia justru menyembah berhala. Tuhan kata anak muda ini, Tuhan mencinta anak muda ini, Tuhan mencinta orang yang kaya dan jujur. Jual hartamu itu, berikan kepada orang miskin, dan engkau akan mendapat kekayaan surga. Lalu ikut aku. Anak muda itu kebanggaan dari diri, langsung ikut, tidak jawab, langsung pergi. Tadi ngotot mau masuk surga, sekarang ngotot tinggalkan surga. Hanya soal uang saja. Sakyus beda. Sakyus justru kaya oleh karena korupsi, kaya oleh karena begitu jeleknya diketahui oleh semua orang berdosa. Tapi Tuhan cinta. Tuhan cinta orang yang jujur, Tuhan juga cinta orang yang tidak jujur. Apa Tuhan senang tidak jujurnya? Sakyus tidak. Tuhan mau tolong dia. Karena tidak ada orang lain yang bisa menolong dia. Semua orang menjauhi dia. Orang Farisi menjauhi dia. Ahli Taurat menjauhi dia. Orang-orang yang lain dipengaruhi, diprovokasi oleh orang-orang yang sok suci ini untuk menjauhi Sakyus. Yesus katakan, anak manusia datang untuk mencari orang yang berdosa, menyelamatkan dia, menyelamatkan kekayaan yang benar. Dan itu dia katakan, Tuhan, saya tidak tahu apakah Yesus khotbah 1 jam, 2 jam, malam itu. Ya, atau hanya ketemu bahwa Yesus ada dalam rumahnya. Sangat beda. Selama ini tidak ada orang yang datang. Semua menjauhi Sakyus. Tapi Yesus datang. Apa kalian merasakan tidak ada teman, tidak ada famili, tidak ada ahli Taurat, dijauhi? Kalau engkau salah, bertobat. Kalau engkau dalam kebenaran, terima kasih bahwa Yesus mau datang dalam rumah Sakyus yang begitu penuh dosa, yang penuh dengan kekafiran, yang penuh dengan kemunafikannya. Bayangkan kalau suami sudah mulai mengkorupsi, dibantu oleh istrinya, apa jadinya? Anaknya dan Safira.
yang berkorban untuk gereja, tapi sekaligus mati dua-dua oleh yang menyembunyikan ketidakjujuran itu. Saudara, saya melihat ini, dia berdiri sebagai para rumah tangga. Dia mulai mengetahui bahwa cinta kedua akar segala kejahatan. Siapa yang mengejar uang, dia akan jatuh dalam berbagai kesusahan, berbagai problem masalah, dan akhirnya hilang iman dan masuk ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Sakit tahu, sakit bukan orang yang bodoh, tapi dia tidak tahu jalannya bagaimana. Waktu dia sangat bergembira mendengar Yesus mau menumpang dalam rumahnya, dia tidak punya kata yang lain. Dan ini yang betul. Orang Farisi suci, tapi saya ditolak. Ahli Taurat suci, saya dibenci. Saya ditolak untuk masuk dalam bait Allah untuk minta ampun. Ya, mereka datang kepada Allah, membawa lembu, membawa domba untuk minta ampun, tetapi Sakyus tidak diterima karena dia orang berdosa. Ka'bah itu menjadi orang yang suci, orang berdosa tidak bisa masuk. Nabi Yesus katakan, aku mau. Luar biasa. Siapa dalam rumah tangga saudara? Mungkin kamu suami, tentu ada istri, tentu ada anak, tentu ada famili, tentu ada anak, orang tua semuanya itu. Tetapi adakah di tengah-tengah rumah tangga kalian yang penuh dengan kebutuhan sangat pangan, keuangan, semuanya itu ada pribadi yang namanya Yesus. Ini penting, Yesus ini. Bagaimana tanggapan kita tentang berita keselamatan? Yesus yang membawa keselamatan, Yesus yang menyelamatkan. Apa tanggapan kita kepada perkataan Yesus kepada keluarga? Keluarga ini keluarganya Abraham. Wow, bukan baik. Kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, penyelamatan Tuhan, semua melebihi uang yang sudah ditampung oleh Sakyus. Dia ada kebenaran, tapi dia juga tidak kebenaran. Tuhan tidak mau kekayaan kita itu setengah-setengah. Setengah untuk Tuhan, setengah untuk dunia. Setengah untuk pembangunan rumah Tuhan, setengah untuk pembangunan berhala. Mari perhatikan tanggapan kita kepada Yesus yang berkata kepada semua orang lain. Karena orang lain sedang bersungut-sungut. Ya, seringkali kita bersungut-sungut tentang seseorang yang latar belakangnya agak gelap, latar belakangnya kurang bagus, latar belakang nikahnya, latar belakang keluarganya, latar belakang pekerjaannya. Kalau kita ada Yesus, maka Yesus yang akan menolong. Kalau kita mempunyai Yesus, tolonglah. Ada Sakyus di luar yang sangat minder. Mereka perlu diajak. Bukan kita tinggal di rumahnya, tapi kasih tahu Yesus mau masuk dalam hatimu. Yesus mau masuk. Yesus adalah juru selamat. Jadi kita lihat yang pertama, soal Tuhan sandang pangan. Sudah Tuhan tolong ya, supaya mata terbuka bisa melihat sesungguhnya kebutuhan kita. Bapak Saudari sudah dicukupkan, bahkan berkelimpahan. Kedua, tapi kalau kita sudah diberkati, jangan sampai kita pelit. Tuhan tidak mengatakan Sakyus, kamu mau selamat? Kasih uang sama itu. Yesus tidak bilang apa-apa. Tapi Sakyus lihat. Di muka Yesus, di muka firman Allah, di muka kuasa Allah. Kadang-kadang orang takut, waduh, kalau saya masuk gereja nanti terbongkar kondisi saya. Nanti kalau saya masuk PA, masuk lagi pendeta saya kali untuk membongkar kesalahan saya. Kemudian saya tidak mau datang, saya mau cari gereja yang tidak bicara tentang dosa. Sekarang ada loh, hati-hati.
Ada gereja yang tidak pernah bicara tentang dosa, tidak pernah bicara tentang pertobatan, tidak ada. Ada gereja yang sama sekali tidak bicara tentang dosa. Nah, kamu terima Yesus, kamu punya dosa diampuni dari nenek moyangmu sampai masuk surga, kamu berbuat dosa tidak apa-apa. Dan kamu sudah diselamatkan. Itu ada baik di Singapura maupun di Indonesia atau di luar negeri. Gede-gede gerejanya. Gereja tanpa dosa. Tetapi Yesus masuk untuk menyelamatkan. Yang bikin setengahnya. Ya, saya tidak tahu setengahnya di berapa. Betul-betul setengah. Ya, kalau dia mempunyai 10 juta, maka dia berikan 5 juta itu cash untuk diberikan kepada orang miskin. Anak muda itu tidak mau. Anak muda itu bilang, saudara, Sakyus mau. Sakyus tidak diperiksa, Sakyus tidak diminta, Sakyus rela sendiri. Dia tahu, ini berkat. Dia ingat mungkin yang saya tadi baca dalam Injil Lukas pasal yang ketiga itu. Memungut cukai, terima persis apa yang engkau haruskan terima, tidak boleh lebih. Ini menjadikan kita pegawai-pegawai pemerintah jujur, taat, supaya menjadi contoh yang baik bagi pemerintah, bagi tenaga-tenaga pemerintah yang mungkin belum seiman dengan kita. Saya melihat bahwa orang Kristen itu betul-betul puas apa yang ada. Dia tidak akan kekurangan, tetapi hatinya sempurna, hatinya dah hidup. Dia tambah lagi khotbahnya. Ya, biasanya orang khotbah yang enak ya. Ini khotbah yang gak enak. Tuhan, kalau saya tahu ada orang yang minta pertanggungjawab dari saya, dan saya telah menipu dia, saya telah memaksa dia, saya telah memerintahkan dia yang tidak benar untuk membayar pajak, saya akan ganti 4 kali lipat. Kalian yang pintar hitung duit, kalian yang pintar untuk mengumpulkan berkat Tuhan, coba dibayangkan. Kalau orang itu ketipu oleh saudara, berapa lama seumur hidup dia akan terus caci maki saudara. Karena begitu saudara mengembalikan kejujuran dalam hidupnya, maka engkau akan dapat 4 kali pujian bahwa orang itu memang baik. Bukan 1 kali pujian. Aku sudah tidak curangi orang si A itu, tapi kembalikan 4 kali. Waktu dia terima 4 kali, dia juga akan katakan, aduh, orang ini Tuhan sudah ubah. Orang ini memang betul-betul jujur keuangan, jadi bendahara kerja yang baik, bendahara kaum muda yang baik, bendahara kaum muda yang baik, bendahara yang baik. Lebih daripada itu adalah keselamatan. Oh, luar biasa. Kemana-mana tidak takut-takut. Ya, kalau kemana-mana takut, Pak. Waktu yang lalu, tahun yang lalu, saya tipu dia. Saya beli mobil karena saya menipu dia. Saya membeli ini karena saya menipu ini. Sekarang keluar, tidak apa-apa. Ya, saya akan ulangi sebelum saya masuk ke poin yang terakhir. Poin yang penting sekali. Yang pertama, buta soal keuangan. Nah, saya tidak pas. Tapi tidak bisa minta yang lain. Memilih saja. Jadi orang Kristen ya bahagia, enggak lah. Kurang saja. Dilepaskan dari ketergantungan kepada hal-hal duniawi. Kedua, terlepas dari kecurangan supaya rumah tangga utuh kembali. Suami istri jujur, anak-anak dididik jujur, keluarga famili jadi jujur. Apa jujur itu sulit? Ya, tidak. Apakah jujur itu ada untungnya? Untung bagi orang yang mengerti, rugi bagi orang yang tidak mengerti. Saya tunjukkan yang terakhir. Ya, 2 ini sudah selesai. Dalam pandangan saya,
Orang buta itu senang pangan berkaitan dengan beca roti, dan keterbukaan daripada Sakyus ini terkait dengan pelita emas, menjadi contoh teladan, menjadi terang sinar dalam keluarga. Allah biasa menjadi anak Tuhan yang yakin firman Tuhan adalah roti kehidupan yang cukup melimpah sandang pangan Bapa. Karena sebenarnya mes berubah. Siapa mes berubah? Saya kembali pada pasal 18 tadi, ayat 31. Coba tolong dibaca ulang ya. Ayat 31. Yesus memanggil 12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi. Ya. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa." Perhatikan, diserahkan kepada bangsa-bangsa, satu, yang tidak mengenal Allah, ya, diolok-olokkan, dia dihina, diolok-olokkan, dua, dihina, tiga, dan diludahi. empat, diludahi, terus Dan mereka menyesat itu yang kelima, dan membunuh dia, dan membunuh dia yang keenam. dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Tujuh, pada hari ketiga, Pada hari ketiga ia akan bangkit. luar biasa. Tapi semua nggak ngerti bang, yang kita sudah baca. Ya, dia akan diserahkan, coba dengar. Dia akan diserahkan pada tangan orang kafir, Pilatus dan semuanya itu. Kemudian satu, dia akan tidak kenal Allah. Kemudian diolok-olokkan. Kita bisa baca ceritanya dalam di Lukas full. Dihina, diludahi, mereka menyesat, dipukuli sama luar biasa, dan membunuh dia di salib. 6. Tapi Tuhan katakan hari ketiga, nomor 7, yang terakhir, bangkit. Luar biasa. Ini keselamatan yang pas. Dia menyelamatkan orang yang buta. Dia menyelamatkan Sakyus yang satu keluarga. Dia menyelamatkan perempuan berzina. Dia menyelamatkan. Tetapi itu masih pribadi-pribadi dari sekitar ada di Palestina, di Yerusalem. Tetapi Yesus katakan pada hari ketiga akan bisa bangkit. Ini kekuatan keselamatan yang tidak ada duanya lagi. Tetapi jangan lupa, ada uang di sini. Ada 30 kebemperan. Masih ingat? Di mana Yudas menerima dari bait Allah, dia lemparkan kembali ke bait Allah. Dia bilang, aku sudah salah. Kepala imam, ahli Taurat, ketawa saja. Untuk apa kamu kembalikan uang itu? Itu uang haram. Kamu menyesal karena engkau telah menjual Yesus. Itu urusan kamu, bukan saya. Kamu minta duit, saya kasih duit. Kamu minta ini, saya kasih ini. Yudas tidak mengerti dari permulaan. Sampai akhirnya Yesus katakan, dari permulaan ada satu muridku yang tidak percaya. Itulah Yudas Iskariot. Dimulai dengan uang yang kecil, tapi semakin lama, semakin menumpuk, pada waktu dia sudah siap-siap untuk menjual Yesus. Maka dia mengatakan, kenapa perempuan ini memboroskan nafas sejati yang begitu mahal? Kasih orang miskin. Dijelaskan oleh Yohanes Rasul, dia bukan khawatir sama orang miskin, tapi dia adalah pencuri yang suka mencuri uang gereja. Akhirnya dia kembalikan uang 30 pinggar. Uang lagi. Dan dia bunuh diri. Karena itu Yesus katakan, hanya satu yang binasa, tapi yang lain tidak. Yesus mau menyelamatkan. Tetapi bagaimana kita menanggapi peristiwa derita ini? Kalau saya membaca lagi itu dari PA, enggak. Ya,
Tetapi ini merupakan sesuatu yang sangat nyata. Waktu hari Pentakosta, Petrus dan Yohanes pergi ke Bait Allah. Ada orang yang sakit lumpuh sejak lahir, kita tahu, yang disembuhkan oleh nama Yesus orang Nazaret. Kata Petrus, orang yang kagum, yang bingung, engkau tahu nama siapa kami gunakan untuk kesembuhan orang yang lumpuh ini? Yesus. Yang Pilatus akan bebaskan, tapi kalian yang menolak dan meminta Barabas yang dibebaskan. Dan Yesus tetap dijatuhi hukuman mati, salib, terkutuk. Tetapi Bapa membangkitkan dia. Dikatakan aku diserahkan pada orang kafir, betul. Aku disiksa, betul. Sampai dia dipaku di atas kayu salib. Semua sunyi senyap. Semua dalam kerudung kedukaan. Ada berita duka cita. Semua memberikan hiburan kosong. Tetapi Bapak sudah tidak kosong. Dia dan anaknya menyerah sepenuhnya demi saya, demi kalian, demi dunia, supaya diselamatkan oleh dia mesti mati, oleh dia sebab dijual oleh Yudas Iskariot dengan tawar menawar sebanyak 30 keping perak. Ada uang untuk apa? Ada uang pengen sarung pangan, jangan. Ada uang untuk apa? Kasih orang miskin. Ya, jujur. Ada uang, jangan seperti Yudas Iskariot. Akhirnya dia binasa. Maka saya berkesimpulan, hati ini perlu dicari. Bagaimana kita menanggapi bukan IQ kita, kemampuan kita untuk menilai khotbahnya gembala ini apa, khotbahnya Bapak Haryono itu apa, khotbahnya Pak Widodo itu apa. Bagaimana sikap kita terhadap firman ini? Mungkin saya punya penjelasan bentuk demikian. Nanti di Makuto juga ada bentuk yang dia merasakan Tuhan, dia akan bicara kepada jemaat Makuto dengan pasal dan ayat yang sama. Tetapi dalam pemahaman, dalam cara kita menanggapi, dalam tema mengatakan menanggapi berita tentang Yesus yang menyelamatkan, mari kita menanggapi berita itu dengan hati kita yang ketemu dengan Yesus, dengan hati kita yang dibuka mata. Karena Rasul mengatakan, kalau Injil yang kami beritakan masih buta bagi mereka yang tidak percaya, maka itu kebinasaan buat mereka. Tapi Injil yang kami sampaikan adalah anak Allah yang bangkit dari kematian. Kata Petrus, di bawah roh langit tidak ada nama yang lain yang diberikan kepada manusia untuk selamat kecuali satu nama, itu Yesus Kristus Tuhan. Dialah satu-satunya juru selamat. Ini pegang saudara. Kalau engkau tidak pegang ini satu juru selamat, maka kebaktian dimanapun saudara berada akan menjadi agama, akan menjadi begitu memberatkan dan menjadi begitu monoton. Tiap minggu mesti ketemu, kita atur acara latihan musik ini, latihan paduan suara ini, latihan musik ini, dan latihan. Semuanya itu bagus. Tapi kalau itu sudah menjadi suatu kebiasaan, maka ibadah ini bukan Tuhan yang ada, tetapi aturan kita. Mesti pakai gini ya, mesti dulu dan begitu ya. Sementara Tuhan datang, ada yang bersungguh-sungguh, tetapi ada yang sangat berterima kasih. Bersungguh-sungguh ada juga, tak apa. Ya, tapi yang bersyukur seperti Kaisar Sakyus ini, saya tidak bisa bayangkan. Betapa dia begitu senang
di atas pohon yang kala itu kemudian merosot surut turun. Wah, dia sambut Yesus. Tak peduli lagi orang lain. Kita sambut Yesus dalam ibadah juga bisa begitu. Tak peduli orang lain mengatakan apa. Oh, dia anak berkota, sama saja. Ngapain masuk gereja? Tidak apa-apa. Memang saya tidak mencari gereja, saya tidak mencari pendeta, saya cari Yesus. Nah, Yesus itu firman Allah yang menyelamatkan. Terus banyak sebenarnya yang lama sudah saya coba cari, saya menemukan, saya coba menyanyi nyanyian itu yang dengan judul sederhana, tak lain saja Tuhan, tak lain saja bisa sucikan hati sungguh dalam pencobaan. Tuhan tolongku, tak lain saja Tuhan, tak lain saja. Itu nyanyian yang sangat tua. Ya, saya minta supaya mungkin Bapak tentunya sudah belajar keresahan nyanyiannya. Oke, silakan nyanyi. Bisa
sambil menyanyi dalam suasana syukur dan duka, roti dibungkus dan juga caranya sudah hadir sekaligus. Setelah roti, maka tidak lama bisa menyatu dengan ucapan anggur. Saya tunggu kita menyanyi. Kita sama-sama pakai. Siap, saya bacakan dulu. Roti disiapkan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Setelah kita angkat roti yang sudah ada dalam tangan kanan kita, angkat. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita yang percaya, kita mengaminkan, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama-sama. Amin. Saya tunggu supaya semua clear pelan-pelan, karena ada yang bisa buka cepat, ada yang kurang. Setelah demikian, mari kita akan angkat cawan pelan-pelan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dengar baik-baik, sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh
pagi hari ini Engkau mengingatkan kami, Engkau menasihati kami, Engkau menegur kami Tuhan, dan Engkau mengasihi kami melalui kebenaran firman. Engkau mau Tuhan, hidup kami sepenuhnya bergantung kepada Engkau, menanggapi keselamatan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami. Engkau mau membebaskan kami dari segala hal-hal yang mengikat kami Tuhan, sebagaimana orang buta yang miskin. Engkau melepaskan diri supaya dia memandang kepada Engkau, mengikut Engkau, menanggapi keselamatan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan. Demikian juga seorang kaya, kepala pemungut cukai Zakheus, Tuhan juga menyelamatkan. Oleh sebab itu kami pada pagi hari ini, kami juga mau Tuhan menanggapi, merespon dengan iman kebenaran firman Tuhan. Kami percaya kepada Engkau. Biarlah kami juga melihat kebesaran Tuhan, keajaiban Tuhan, keselamatan yang berlaku bagi pribadi kami, bagi keluarga kami, bagi seluruh sidang jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu terus bekerja dalam kehidupan kami, supaya kami benar-benar menjadi pribadi-pribadi yang mempermuliakan Tuhan, yang mengagungkan Tuhan, dan hidup kami sepenuhnya hanya percaya kepada Engkau yang menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Engkau berkati Bapak Gembala yang telah menyampaikan firman Tuhan bagi kami. Berikan kesehatan senantiasa bersama dengan Ibu Gembala di dalam melayani kami seluruh sidang jemaat Johor dan Maputro, bahkan dalam pelayanan-pelayanan yang lebih besar. Tuhan nyatakan pemakaian yang lebih lanjut. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh diberkati oleh Tuhan pada pagi hari ini, dan juga kami berterima kasih untuk kurban Tuhan yang telah kami nikmati melalui tubuh dan darah-Mu yang telah kami satu di dalamnya. Biarlah Tuhan kami juga semakin hari semakin mengerti artinya perjamuan ini di dalam menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Inilah doa ucapan syukur kami, permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Satu hati kita berdoa untuk Saudari Marcella Ayawela, anak dari Ibu Yosefa, saat ini dirawat di rumah sakit Subandi, ruang sakit 8 karena ada pembengkakan jantung. Kiranya Tuhan Yesus menyembuhkan. Terima kasih hubungan keluarga. Yang kedua, ucapan syukur perpanjangan umur buat anak Jennifer Ayawela tanggal 5 Februari, dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. 3, ucapan syukur ulang tahun pernikahan Bapak Timotius Fibriano dan Ibu Kesia Lumare hari ini 6 Februari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ucapan syukur ulang tahun pernikahan Bapak Daud Yakobus dan Ibu Poppy Yakobus hari ini 6 Februari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Salam Allah. Bapak Surgawi, terima kasih. Engkau selalu menyiapkan berkat untuk kami yang menyerahkan hidup kepada Engkau. Kami telah mendoakan, kami telah menyerahkan semua mereka. Berkat kesehatan, berkat pemilihan, berkat pernikahan, berkat usia, Tuhan sudah memberikan. Dan kami semua juga Engkau berkati, karena kami akan tinggalkan tempat ini, pulang ke tempat masing-masing. Bila kami sudah menanggapi berita penyelamatan dari Engkau, bukan hanya berita, tetapi kami sudah alami, dan kami akan menjadi berkat buat orang lain yang membutuhkan berita keselamatan ini, dimanapun mereka berada, dan juga dimanapun kami akan domisili. Terima kasih, berkat Tuhan menyertai kita sekalian, baik yang tinggal di gereja, di kampus, maupun yang ke tempat masing-masing. Saudara sekalian, kasih yang dari Tuhan, besar kecil pilihan wanita tua muda,
wanita perempuan janda, dibiarkan semuanya berkat anugerah sejahtera daripada Bapa, Putra, Roh Kudus sepenuhnya Allah Tritunggal menyertai kita sekalian. Nah, saat ini sampai Maranatha, pengembalian kedua kalinya, pulanglah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kasih memulai surga. Kami sudah berdoa. Puji Tuhan. Amin. Selamat pagi semuanya.